di situ disebut ya undang-undang kesehatan itu akan sampai kapanpun ya, menjadi pijakan kita akan menjadi kuat ya di regulasi itu dan kita bisa menjadi profesionalisme ke depan. Ke depan tantangannya cukup berat ya. Artinya kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia yang ada dari sisi kompetensi, kita akan tergerus ya dengan zaman yang ada. Dengan adanya program ini kerjasama antara PT Hino dengan PKBI, alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan sebanyak 4 ya yang dilakukan uji kompetensi mandiri 4 kali. Yang 3 itu kerjasama dengan Hino dilakukan di Sumatera Barat ya, di Bukit Tinggi sebanyak 75 orang. Di sana kita bisa menghasilkan tenaga penguji yang kompeten, kita potret. Kemudian di Kalimantan, se-Kalimantan juga kurang lebih sebanyak 60 orang kita potret menghasilkan penguji yang kompeten. Yang hari ini di Sulawesi Selatan dan Barat kita bisa menghasilkan yang dari kemarin yang mendaftar 47, yang kompeten 37. Artinya apa? Ini menjadi pijakan untuk kita semua bahwa ke depan kompetensi penguji ini menjadi penting. Karena apa? Ada 3 unsur yang harus dipenuhi ya, skill, kemudian attitude kita, pengetahuannya harus ditingkatkan. Kemarin kita sudah melakukan diskusi panjang, melakukan revisi Permenhub 156 bahwa ke depan kompetensi penguji ada 3 unsur muatan yang harus dipenuhi juga. Salah satunya ya, bagaimana manajerial, leadership-nya ada atau tidak. Kemudian juga teknis itu pengetahuan kalian tentang mengetahui perkembangan teknologi kendaraan. Saat ini teknologi begitu cepat ya berkembang, bahkan sebelum lepas dari kendaraan listrik ada lagi kendaraan otonomus. Otonomus itu kendaraan tanpa pengemudi. Bagaimana kita bisa menjangkau besar kalau kita tidak bekerja sama dengan salah satunya pembuat kendaraan itu sendiri. Ternyata sosial kultur ini juga penting kalau kalian mengenal yang namanya integritas itu segala-galanya. Pintar ya dalam menguasai teknik kendaraan, teknis tadi, pintar dalam menguasai pengetahuan, tapi integritasnya rendah juga akan luntur, akan sia-siakan. Saat ini ke depan tantangannya kita adalah sosial kultur harus diintegrasikan nanti dengan ikatan penguji dan promotor. Kami di DPP sudah membuat yang namanya kode etik profesi. Di sana salah satunya bagiannya membina para teman-teman ini untuk ketiganya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan membina. Jadi tidak berhenti sampai di sini untuk mewujudkan kompetensi, tapi keberlanjutan bagaimana pembinaan dari kompetensi itu berlanjut ya. Tapi untuk jangka panjang keberlanjutannya itu harus kita pantau, harus kita bina melalui DPD ya, yang nanti dibentuk musyawarah daerah. Harapannya pembinaan itu bisa berlanjut. Dan perlu diketahui bahwa saat ini ya, pengujian kendaraan motor itu ada 3, ada pemerintah kabupaten kota, ada swasta PGR, dan ada APR. Artinya kita mempunyai peluang ya, kalau kita profesional tadi sesuai dengan misi atau visi dari tujuan hari ini, kita punya peluang. Pensiun pun ya, saya janjikan ke teman-teman, kompetensi kita masih berlaku, bisa kerja di Hino nanti di APR Hino ya Pak. Iya, jadi selagi ya kita berikan dari kegiatan yang kami lakukan program IPKB di tahun ini kurang lebih sudah 295 orang yang bisa dikatakan kompeten. Terakhir besok di tanggal 29 kami mengadakan
lagi penyelenggaraan mandiri bersama dengan Direktorat Sarana di Bandung. Ada sebanyak 75 orang. Jadi dengan kegiatan ini harapannya ke depan semakin terwujud ya cita-cita kita semua dalam mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan. Kalau pengujian kendaraan motornya baik, saya yakin tidak perlu adanya odor, overdimensi, overloading. Kalau pengujian kendaraan bermotor baik, jaminan keselamatan terhadap pengguna jalan itu akan meningkat dan keselamatan juga akan meningkat, kecelakaan akan menurun. Dan kalau pengujian kendaraan bermotor itu baik, ya, kalian semua para penguji kendaraan motor ini akan mempunyai kesempatan ya, dengan terwujudnya profesionalisme kita bisa di mana saja. Di Korea Selatan itu ada 3.500 pengujian, 30% milik pemerintah, 70% milik swasta. Ya, jadi di sana cukup dengan sistem informasi diintegrasikan dan sebagainya, yakin dengan kompetensi yang ada dan itu bisa terwujud semuanya. Sehingga harapannya ke depan akan berkembang ya, pengujian-pengujian swasta dan kemudian akan meningkat kualitasnya pengujian kabupaten kota dan kemudian profesionalisme penguji ini bisa terwujud. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uji kendaraan bermotor wilayah Indonesia bagian timur. Bersama pembukaan uji kompetensi uji kendaraan bermotor Indonesia bagian timur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan tidak pilih kasih, berkahi dan penuhilah kegiatan kami dari awal sampai akhir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi untuk pegawai ini, untuk ASN itu sangat penting sekali. Kompetensi ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk ke depan pada saat kita bekerja. Di samping kebutuhan kita, kalau teman-teman di ASN yang PNS ya, itu juga kebutuhan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Yang kita buktikan, kita pastikan bahwa pekerjaan kita ini sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan keahlian dan kompetensi kita. Caranya salah satunya dengan kegiatan uji kompetensi seperti itu. Jadi ini uji kompetensi ini, mohon maaf ya, bukan hanya sekedar formalitas seperti itu. Untuk sekarang ini juga saya pesan dari Pak Ketua juga informasi juga dari Kementerian, ini tidak ada lagi istilah semacam
dia tidak, walaupun misalkan wah kami di daerah kami tidak ada kendaraan gandengan tempelan, tetapi kalau yang sudah masuk ke PT 4 ya Bapak Ibu harus paham itu. Tentunya kami sangat berterima kasih mewakili beberapa daerah Indonesia Timur. Para penguji bersama-sama bersinergi membentuk atau menciptakan suatu keselamatan. Nah ini kita butuhkan pemikiran dan inovasi ke depan, sehingga permasalahan-permasalahan terkait dengan keselamatan lalu lintas itu bisa kita tangani bersama. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab besar bagi kita semua, dan saya harap ini bisa dilaksanakan dengan baik, dengan konsisten, dan dengan keselamatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pupu PKB Hino yang mungkin menjadi pionir pengujian kendaraan bermotor dari swasta. Sangat bangga rasanya saya ada di sini, merasa senang menjadi keluarga besar dari bapak-bapak, ibu-ibu penguji kendaraan bermotor. Kita harapkan dengan berkolaborasinya ini, kami harapkan bahwa kerjasama PT Hino Motorcycles Indonesia, IPKBI, kemudian dinas-dinas, Kementerian Perhubungan dan juga seluruh dinas perhubungan di Indonesia, semoga kerjasama ini terus berlanjut ke tahun-tahun ke depan, sehingga apa yang kita harapkan terciptanya keselamatan transportasi di Indonesia semakin dekat dan semakin bisa terwujud. Yang saya hormati para kepala dinas perhubungan yang hadir pada malam ini atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Ketua IPKBI DPP atas nama Wali Kota Makassar membuka acara uji kompetensi penguji kendaraan bermotor pada malam hari ini. Terus. Depan. Jalan. Teruskan. Terus. Tanda peserta. Siap. Lanjutkan. Rencana pembukaan uji kompetensi uji kendaraan bermotor Indonesia bagian timur tanggal 20 November 2023 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Amat di Sumatera Barat tadi sudah sampaikan di wilayah Sumatera itu Sumatera. Kemudian yang kedua kemarin di Kalimantan, se-Kalimantan sekitar bulan Mei kemarin. Kemudian yang ketiga kerjasama dengan Hino, ini sewilayah Indonesia bagian timur. Tapi mudah-mudahan antusiasnya sama, semangatnya sama, karena saya lihat teman banyak dan saya lihat teman pengujinya masih fresh-fresh. Bobot nilainya sudah jelas di CAP itu 30, kemudian wawancara 30, yang 40 itu adalah prakteknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia Raya dan Himne Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rindu jasa berhubungan di darat, laut, dan udara. Para diri yang berbahagia, marilah kita bersama sejenak menundukkan kepala sejenak untuk berdoa memohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan penutupan pada hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran dan ilmu yang bermanfaat atas nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Allah untuk melaksanakan penutupan uji kompetensi kendaraan bermotor Indonesia bagian timur dengan tema program safety kendaraan yang berkeselamatan. Ya, sudah siap, kan? Apa? Acara penutupan uji kompetensi uji kendaraan bermotor Indonesia bagian timur pada 2 November 2023. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Saling tepat, gerak. Depan, dua. Pada hari ini kita telah sampai di penghujung kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan sejak kemarin. Mulai ujian CAT atau tertulis, kemudian ujian praktek, dan terakhir tadi ujian wawancara. Tentunya kita semua berharap bahwa seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dapat memperoleh hasil yang baik sehingga selanjutnya dapat memberikan manfaat untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian berkelanjutan dalam rangka untuk mengatasi belum meratanya SDM penguji berkala di daerah-daerah kabupaten kota, di mana untuk memperoleh kompetensi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor wajib uji yang akan dilayani harus terlebih dahulu mengikuti proses diklat dan juga harus dinyatakan lulus uji kompetensi sebagai penguji berkala pada tingkat atau jenjang kompetensi tertentu yang dituju. Saya berpesan kepada seluruh penguji kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, khususnya yang saat ini telah mengikuti uji kompetensi agar dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab seorang penguji, serta selalu menjaga kekompakan dengan penguji kendaraan bermotor yang lain, sehingga memiliki satu kesamaan persepsi dalam hal meluluskan kendaraan bermotor wajib uji dimanapun nanti kendaraan itu berada ataupun dimanapun kendaraan itu akan dilakukan pengujian. Tentunya karena kita memiliki standar dan ketentuan yang sama yang harus kita pedoman. Tidak lupa juga karena penguji juga memiliki wadah organisasi profesi PKBI yang telah diakui pemerintah, maka tentunya akan selalu berada di bawah pengawasan dari BPD PKBI yang ada di Jakarta. Saudara-saudari yang saya banggakan, mungkin itu saja sedikit pesan yang dapat saya sampaikan di akhir kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Dan saya mengucapkan selamat
karena semua peserta uji kompetensi yang telah mengikuti kegiatan ini dapat menyatakan semuanya lulus. Jadi konsisten dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat bangsa ini. Akhir kata, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan uji kompetensi pendidikan jenjang uji berkala kendaraan motor di wilayah Indonesia bagian timur tahun 2023 di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk siap, gerak. Upacara penutupan telah dilaksanakan. Sekarang selesai. Kembali ke tempat. Serah tempat, gerak. Dengan tema terwujudnya profesionalisme dan sinergitas penguji kendaraan bermotor segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau. Salam penguji. Kompeten sebanyak 37 orang. Jadi yang perlu disampaikan pada pertemuan pagi hari ini adalah kita patut bersyukur bahwa berkat yang salah satunya Pak Eko, terima kasih Pak Eko dari Hino ya, bahwa kita ini ke depan tantangannya cukup berat ya. Artinya kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia yang ada ya, dari sisi kompetensi, kita akan tergerus ya dengan zaman yang ada. Pagi minum kopi sambil makan petang. Selamat ya untuk pertemuan penguji se-Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan. Baik, siapa kita? Penguji kendaraan bermotor? Terima kasih Pak ya atas perhatian yang sangat besar kepada organisasi ini.
karena organisasi ini tanpa perhatian kita semua, sekira organisasi ini akan landai. Yang tentunya dengan harapan dapat menghadirkan aparatur yang mempunyai keahlian yang profesional dan sudah teruji secara kompetensi di bidang penelitian kendaraan bermotor. Transportasi menjadi urat nadi kehidupan perekonomian yang berfungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi. Disebabkan sistem transportasi mampu menggerakkan dinamika pembangunan Provinsi Sulsel Barat yang mengambil peranan penting dan harus mampu menghadirkan jasa keahlian yang ditransformasikan dalam bentuk output transportasi yang layak jalan dan mewujudkan transportasi darat yang selamat, aman, tertib, dan lancar. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergitas yang baik antara pemangku kebijakan di bidang transportasi darat dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit dengan kisaran rata-rata 43,45 triliun rupiah per tahun. Dampak odol selain membuat kerusakan jalan juga membuat kerusakan infrastruktur lainnya, seperti jembatan, kerusakan kapal pada kasus penyeberangan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk odol atau kelebihan muatan dimensi juga sebanyak terjadi. Bahkan diantaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga kerugian material yang tidak sedikit. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim acara pertemuan tentang penguji kendaraan bermotor Indonesia di Provinsi Selatan dan Sulawesi Barat, saya menyatakan dibuka dengan resmi. Baik dari sisi profesi, dari sisi NSPK, regulasi, aturan, ada Undang-Undang Nomor 1 tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah yang membebaskan retribusi. Urusan konkuren di pemerintah daerah, yaitu di kabupaten kota adalah menyelenggarakan pengujian berkala. Nah, mungkin tadi sedikit disinggung oleh moderator, itu ada Undang-Undang Nomor 1, yaitu adalah pengganti atau revisi dari Undang-Undang Nomor 28 terkait dengan retribusi dan pajak daerah. Nah, itu nanti kaitannya juga dengan Undang-Undang Nomor 23 ini, ya, di mana terdapat beberapa rasionalisasi retribusi yang memang tidak hanya di pengujian, ya, terkait dengan KTP atau pelaksanaan TERA itu juga sudah tidak ada lagi retribusi, dan salah satunya termasuk kita juga di perhubungan. Nah, ini di bawahnya lagi nanti banyak ada peraturan Permendagri. Tentunya selain perhubungan, kita di teknis Bapak Ibu juga punya pembina, ya, di bawah Kementerian Dalam Negeri itu. Nah, itu ada peraturan yang terkait dengan bagaimana urusan-urusan di daerah yang memang harus wajib dianggarkan melalui APBD. Dengan kendaraan, tentunya ini juga para penguji sudah harus memahami, karena semua detail yang terkait dengan teknis kendaraan, mulai dari jenis-jenis kendaraan, kemudian bagian-bagian komponen dan apa yang terkait dengan kendaraan, fungsi dan lain sebagainya, ini sudah diatur dengan jelas. Sampai dengan ambang batas bahkan pengujian itu ada di PP 5. Dan kompetensi tentunya salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan uji kompetensi. Komitmennya. Nah, kalau ini kita gabung semua ini menjadi suatu kalimat integritas, ya, itu yang penting sebenarnya. Itu dari sisi SDM-nya. Saya ingat dulu saya waktu mau jadi ketua DPD PKBI yang kedua, saya didorong-dorong, saya bilang saya udah gak mau jadi ketua DPD PKBI. Teman-teman pada datang, Hanafi, Yusriadi, semua pada datang. Itu ada 3 komponen stakeholder yang terlibat. Pertama apa? Pemerintah pusat. 2, pemerintah daerah. Ketiga apa? Penguji di PKBI. Yang sekarang berubah seperti ini, sistem bahan bakarnya, ya, bentuknya. Ini kalau ini berdasarkan tekanan saja, atau membuat kabut bahan bakar. Tapi kalau ini hanya memompa saja, biasanya. Ya, ini wujud aslinya ya, supply pump seperti ini, common rail seperti ini, injektor ya ini di mesin diesel itu sama, mulai dari nol, pengembangannya menggunakan alat ini semua.
yang mulai April 2022. Cara mengkalibrasi pun akan saya berikan di situ juga, kalau memang itu nanti diperlukan. Ketika skill ini bisa ada di penguji, oh ini alat ini treatmentnya begini nih. Ada pengalaman saya lihat di mobile yang ada mobil apa statis, ya. robotik itu kayaknya alat ini kadang dia cahaya kadang ada matahari. Nah kedua kelebihan kekurangan dari Brincaster double frame dengan single frame. Saya ingin bertanya ke perwakilan dari Direktorat Sarana Kementerian Perhubungan terkait dengan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Keuangan dengan pemerintah pusat. Saya mau bertanya mengenai pendaftaran kendaraan baru. Kami di Sulawesi Utara masih menggunakan SK Dirjen 1472. Nah di persoalan di sini ada perubahan dari pemilik kendaraan. Kalau datang ke Sulawesi Selatan itu kartu pendaftarannya itu tidak bisa digunakan di situ. Dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Partai. Saya lanjutkan pertanyaan dari PKB Makassar persoalan retribusi. Memang para pengujian itu bukan alat untuk mencari PAD, tapi kami di daerah itu PAD berarti sekali. Di Pak Aziz dari Pengujian Kota Makassar. Jadi terkait dengan aturan retribusi. Jadi saya malah bingung nih, yang belum pastinya di mana. Nah, jadi itu memang sudah given Pak ya. Jadi aturan retribusi bahwa per 5 Januari tahun 2024 sudah tidak boleh dipungut lagi oleh pengujian, itu ya sudah seperti itu. Itu sudah pasti jadi. Nah, tinggal mungkin daerah yang menjadi masalah kan kalau tidak ada retribusi, tidak ada PAD, jadi dilanjutkan oleh Bapak yang dari Bantai. Nah, tidak ada PAD bukan berarti pengujian tidak bisa beroperasi. Itu ada aturan turunannya. Nah, kalau terkait dengan APBD ya, setahu saya kami pun juga tidak mengatur hal itu karena kita hanya terkait dengan regulasi teknis. Jadi kalau Bapak mengharapkan aturan itu keluar dari kami, saya rasa kurang pas gitu. Nah, dari Kemendagri kemarin pada saat Rakornis itu sudah menjelaskan bahwa nanti kegiatan yang memang dirasionalisasi retribusinya itu harus tetap dianggarkan karena urusan wajib. Tapi urusan wajib non pelayanan dasar dan wajib mau yang dasar atau yang tidak dasar itu harus dianggarkan oleh APBD. Nah nanti Bapak coba cek ada di Permendagri kalau nggak salah nomor 15 tahun 2023 itu penganggaran kegiatan-kegiatan yang harus dianggarkan oleh APBD. Mungkin nanti tinggal kekuatan anggaran daerah yang mungkin yang memang harus dilihat lagi. Apakah cukup atau tidak. Nah, kalau di PP setahu saya itu aturannya adalah global Pak ya. Yang hanya terkait dimensi utama lah. Ada panjang maksimal berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Kemudian ROH, FOH. Kembali lagi, kendaraan itu kan ada yang namanya SK Rancang Bangun, kemudian ada yang namanya SRUT. Nah, kalau memang dia tidak sesuai dengan SKRB dan SRUT, seharusnya memang aturan yang di PP itu secara otomatis gugur Pak. Jadi itu hanya aturan global dan tidak spesifik mengikuti jenis kendaraannya. Nah, kalau nanti ada lagi SK Dirjen, berarti kan SK Dirjen itu tentu turunannya dari PP dan PM ya, secara hierarki itu sudah aturan yang paling teknis. Nah itu pasti ada uraiannya lagi, ini untuk berlaku untuk kendaraan apa dan mengangkut apa, berarti otomatis mengikuti SK Dirjennya gitu. Jadi kalau PP itu hanya secara global, mungkin itu aturan ketika nanti kendaraan itu memang diajukan SK Rancang Bangunnya. Karena teman-teman di pusat nanti kan yang akan mengecek, mengoreksi sesuai dengan dimensi umumnya. Untuk retribusi saya ini sulit diucapkan. Maintenance jalan ini sebenarnya memang sangat kita perlukan. Cuman kadang-kadang
dalam pengoperasian ini kekagukan dari pelaksana ujian itu seringkali terjadi, sehingga sering terjadi malfunction dalam mengoperasi. Ini yang harusnya barangkali mungkin yang ditindaklanjuti sebagai pihak yang mengelola maintenance dari setiap alat uji untuk setiap daerah itu sosialisasi tentang bagaimana cara penggunaan yang safe. Masih di seluruh Sulawesi kebanyakan atau 70% dari Sulawesi. Di Sulsel ini sendiri, Sulawesi Selatan, itu tadi saya coba hitung mulai dari Makassar, Goa, Takalar, Gunung Ponto, Bantaeng, Bulukumba, Sejabumi, dan seterusnya. Itu ada 17 ternyata dari 30 kabupaten di Sulawesi, kabupaten kota. So, memang sepertinya perlu kita adakan refreshment lagi tuh, balik lagi ke acara yang tadi digagas juga oleh Pak Ketum, bahwasanya kita perlu ada sesi khusus untuk mengkonsultasikan ini secara operasional yang safety yang bagaimana. Siapa kita? Menguji kendaraan bermotor. Menguji kendaraan bermotor.